Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 25 November 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga, dan tahta itu duduk seorang. Dan dia duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan memahkotai emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu di sekelilingnya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan sebelahnya dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati, tema yang menuntun kita di dalam perenungan ini adalah Yesus Raja Alam Semesta. Ketika hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Wahyu ini, kita akan melihat bahwa di dalam kehidupan kita segala sesuatu ada karena Allah melalui alam semesta. Penulis kitab Wahyu ini kemudian menggambarkan kepada kita ketika ia diberi kehormatan untuk naik ke tahta hadirat Allah. Apa yang ia lihat?
itu luar biasa. Tempat itu ada anak domba, Yesus Kristus, dan penuh dengan yang namanya kesempurnaan. Dan orang-orang itu diciptakan kemudian dari debu tanah dan diberi kehormatan dan kemuliaan. Dan ada makhluk-makhluk yang lain juga. Dan di sana bahkan sama seperti yang pernah dilihat oleh Nabi Yesaya dan Yeskiel, itu sudah dinubuatkan. Ini mau menggambarkan kepada kita ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Allah dari dahulu sampai saat ini. Maka dari itu, mari kita puji Yesus, karena Yesus yang layak ada dan dipuji di dalam kemuliaan dan hormat. Alam semesta adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita puji namanya karena Dia yang telah memberikan segala sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Maka dari itu di dalam kehidupan kita puji Tuhan di mana saja, dalam situasi apa saja. Dan kita akan diberkati, terus menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita terus menjadi berkat. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan bagian terbaik untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati supaya firman Tuhan menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.